Banyak yang mengira durhaka hanya dilakukan anak kepada orang tua. Padahal, ada dosa besar yang justru dilakukan orang tua terhadap anak, sering tanpa sadar. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezeki, diampuni dosa, dan dipanjangkan umur. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, serta tulis asal kota Anda di kolom komentar. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi. Semoga Allah melapangkan rezeki, menyehatkan raga, dan menenangkan hati kita semua. Amin ya robbal alamin. Di sebuah siang yang teduh, seorang laki-laki datang dengan langkah gelisah. Napasnya teratur tetapi matanya menyimpan beban. Ia mencari Umar bin Khattab, pemimpin yang tegas dan adil. Begitu berjumpa, ia menyampaikan aduan. Katanya, anaknya durhaka, suka membantah, keras kepala, dan tidak hormat terhadap ayah. Kata demi kata mengalir seperti air yang menunggu celah. Ia merasa sudah berbuat banyak, namun balasan yang datang adalah penolakan. Umar mendengarkan tanpa memotong. Beliau menatap dengan wajah teduh. Setelah itu, Umar memanggil sang anak. Pemuda itu berdiri dengan tenang. Suaranya tidak tinggi, namun jelas. Wahai Amirul Mukminin, bukankah seorang anak juga memiliki hak atas orang tuanya? Umar menjawab benar. Anak itu melanjutkan dengan lirih. Jika demikian, apa saja hak seorang anak? Jawaban Umar singkat namun dalam. Pilihkan ibu yang baik untuknya. Berikan nama yang baik. Ajarkan ia Al-Quran. 3 hal yang tampak sederhana, tetapi sesungguhnya meletakkan pondasi hidup. Nama adalah doa. Ibu adalah madrasah pertama. Al-Quran adalah cahaya yang menuntun langkah. Pemuda itu menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya. Ia berkata lirih. Ayahku tidak melakukan satu pun dari 3 hal itu. Ibuku dulu seorang wanita bekas budak yang belum mengenal Islam. Namaku dipilih tanpa makna baik. Dan aku tidak diajarkan satu huruf pun dari Al-Quran. Kata-kata itu menggantung di udara. Berat, tetapi jujur. Umar memandang ayah dan anak itu bergantian. Suasana menjadi hening. Orang yang hadir menahan napas. Umar lalu berdiri mendekati sang ayah. Suaranya tetap lembut, namun mengandung ketegasan yang tak bisa dibantah. Engkau datang mengadu tentang kedurhakaan anakmu. Padahal engkau telah durhaka kepadanya sebelum ia mendurhakaimu. Engkau telah berbuat buruk kepadanya sebelum ia berbuat buruk kepadamu. Kalimat itu seperti cermin, memantulkan wajah yang sebenarnya. Sang ayah menelan ludah. Ia perlahan menyadari. Selama ini ia menuntut buah yang manis dari pohon yang tidak pernah ia rawat. Air mata tipis tampak di sudut matanya. Ia meraih tangan anaknya dan memohon maaf. Ia berjanji akan menebus kelalaian dengan bimbingan yang baik. Umar menutup pertemuan itu dengan nasihat. Orang tua adalah pintu ridho Allah bagi anak. Namun orang tua juga wajib menjadi teladan, pemberi nama yang baik, dan pengajar kalam Allah. Bila pondasi ini rapuh, bangunan akhlak anak akan goyah. Dari kisah singkat ini kita belajar. Durhaka tidak hanya datang dari anak pada orang tua. Terkadang, tanpa sadar, orang tua lebih dahulu mendurhakai amanah yang Allah titipkan. Maka mari menimbang diri. Apakah kita sudah memilihkan lingkungan yang baik? Apakah kita sudah mendoakan dengan nama yang baik? Apakah kita sudah menyalakan cahaya Al-Quran di rumah? Pertanyaan yang harus dijawab dengan tindakan, bukan sekadar ucapan. Sebab anak belajar paling kuat dari contoh. Banyak orang tua meyakini bahwa keras berarti sayang. Suara ditinggikan, kata dilontarkan tanpa saring, hukuman dijatuhkan di depan orang lain. Niatnya ingin membentuk. Yang terjadi justru melukai. Hati anak bukan batu. Ia menyimpan setiap kata.
Apalagi kata yang datang dari mulut orang tuanya sendiri. Sebutan jelek yang diulang akan menempel seperti label. Suatu hari, label itu bisa menjadi kenyataan karena anak percaya itulah dirinya. Rasulullah meneladankan kelembutan. Beliau memanggil dengan nama yang indah. Beliau menatap penuh perhatian. Ada sabda mulia yang mengingatkan kita. Pada hari kiamat manusia dipanggil dengan nama mereka dan nama ayah mereka. Maka perbaikilah nama. Bila nama saja perlu dijaga, apalagi panggilan harian yang kita ucapkan. Panggilan sayang yang baik adalah pelukan untuk jiwa. Sebaliknya, panggilan buruk adalah duri yang sulit dicabut. Bayangkan seorang anak yang berbuat salah karena tidak paham. Ia tumpahkan air. Ia lupa merapikan sandal. Ia terlambat mengerjakan tugas. Orang tua meledak marah. Bodoh, males, nakal. Kalimat itu seperti palu yang memukul harga diri. Anak mungkin diam, tetapi di dalam dirinya lahir keyakinan baru. Aku memang bodoh. Aku memang malas. Keyakinan negatif ini tumbuh menjadi kebiasaan buruk. Padahal yang dibutuhkan anak adalah bimbingan yang jelas, bukan cemooh. Bersikap tegas bukan berarti kasar. Tegas berarti memberi batas yang jelas, menjelaskan alasannya, dan menunjukkan cara memperbaiki. Setelah air tumpah, ajak anak mengelap bersama. Setelah tugas terlambat, duduk bersama menyusun jadwal. Setelah lupa, bantu ia membuat pengingat. Kata yang keluar tetap lembut, tetapi tidak longgar. Anak memahami konsekuensi, namun tidak merasa dihina. Ada kalanya emosi sudah di ujung. Saat itu, ambil jeda, tarik napas pelan, ucapkan istighfar. Jangan keluarkan kata yang tidak bisa ditarik kembali. Lebih baik diam daripada melukai. Bila perlu, sampaikan nanti ketika hati sudah tenang. Katakan dengan jelas. Umi sedih karena kamar berantakan. Yuk kita rapikan sekarang. Abi kecewa karena janji tidak ditepati. Ayo kita cari cara agar janji tidak terulang dilanggar. Kalimat sederhana, nada rendah, kontak mata yang hangat. Efeknya jauh lebih kuat daripada teriakan. Orang tua juga perlu mawas diri. Dari mana datangnya kebiasaan kasar? Seringkali dari pola lama yang diwarisi. Dulu kita dimarahi, maka kita pun memarahi. Siklus ini harus diputus. Bila ingin anak tumbuh lembut, orang tua harus lebih dulu lembut. Bila ingin anak mampu mengendalikan diri, orang tua harus mencontohkan menahan amarah. Rumah adalah sekolah pertama. Orang tua adalah gurunya. Setiap hari, anak belajar dari cara kita berbicara, menegur, dan memeluk. Akhirnya, kita bertanya, mengapa kasar termasuk dosa yang besar? Karena ia merusak yang paling berharga, yaitu hati. Hati yang retak sulit menyerap nasihat. Bila hati anak terjaga, ia akan mudah diarahkan. Bila hati anak terlukai, ia akan menjauh. Maka jagalah kata. Pilih yang menumbuhkan. Hentikan panggilan buruk. Gantilah dengan doa yang baik. Pilih kasih seringkali lahir dari niat sederhana yang salah arah. Orang tua merasa satu anak perlu lebih banyak perhatian karena dianggap paling lemah, paling penurut, atau paling berprestasi. Tanpa sadar, perlakuan lebih itu tumbuh menjadi dinding yang memisahkan hati kakak dan adik. Ada rumah yang awalnya hangat, tiba-tiba terasa dingin karena kata terima kasih hanya jatuh pada satu nama, hadiah hanya mendarat di satu tangan, dan pelukan lebih sering diberikan pada satu bahu. Di ruang seperti itu, anak lain belajar dua hal yang pahit. Pertama, cintaku harus diperjuangkan dengan menyenangkan hati orang tua meski harus menekan diri. Kedua, sekalipun sudah berusaha, mungkin aku tetap tidak akan dipilih. Pilih kasih tidak selalu terang. Kadang bentuknya halus, seperti memanggil satu anak dengan panggilan spesial sedangkan yang lain dengan panggilan biasa. Atau selalu meminta pendapat satu anak ketika mengambil keputusan keluarga, dan jarang menanya yang lain. Ada juga bentuknya yang lebih jelas,
seperti membelikan gawai baru untuk satu anak karena nilai ujian tinggi, sementara anak lain yang rajin membantu pekerjaan rumah dianggap itu memang kewajiban sehingga tidak perlu apresiasi. Anak yang diabaikan tidak langsung marah. Mula-mula ia menepis rasa pedih. Tetapi waktu berjalan, pedih menjadi jarak. Jarak itu membuatnya enggan bercerita, malas memeluk, bahkan mudah curiga bila orang tua tiba-tiba bersikap manis. Di titik ini, orang tua sering tidak peka. Ketika melihat anak-anak mudah bertengkar, orang tua menegur mereka karena dianggap tidak rukun. Padahal akar masalahnya ada pada pola orang tua sendiri. Adil bukan berarti sama rata dalam segala hal. Adil berarti memberi sesuai kebutuhan. Anak yang sakit tentu memerlukan biaya pengobatan lebih banyak. Anak yang sedang ujian mungkin perlu waktu belajar lebih tenang. Tetapi adil juga berarti memberi pengakuan yang jelas kepada setiap anak. Ketika satu anak mendapat hadiah atas prestasinya, anak lain yang tidak juara tetap bisa dirangkul dan dipuji atas ketekunan, kerapian, atau empati yang ia tunjukkan sehari-hari. Pengakuan adalah nutrisi batin. Tanpanya, cinta terasa berat sebelah. Ada kisah tentang seorang sahabat yang hendak memberikan sedekah khusus kepada satu anak. Rasulullah menasihati agar berlaku adil kepada seluruh anak. Pesan ini bukan sekadar soal harta. Ini adalah penegasan bahwa keadilan adalah pondasi kasih sayang. Bila keadilan retak, cinta kehilangan bentuknya dan berubah menjadi alat untuk menekan. Karena itu, orang tua perlu membuat aturan yang menghindarkan diri dari jebakan pilih kasih. Misalnya, setiap hadiah yang bernilai, pertimbangkan alasan yang bisa dipahami oleh semua anak. Jelaskan apa yang menjadi dasar keputusan. Bila hadiahnya memang khusus karena satu anak mengalami fase sulit, katakan dengan jujur agar saudara yang lain mengerti. Transparansi kecil seperti ini menjaga kehangatan di ruang keluarga. Di sisi lain, anak yang merasa diistimewakan juga perlu diingatkan agar tidak sombong dan merendahkan saudaranya. Katakan bahwa setiap orang memiliki medan juang. Hari ini kamu menonjol, besok bisa jadi adikmu yang bersinar. Ajarkan untuk saling mendukung. Buatlah momen kebersamaan yang menumbuhkan persatuan. Misalnya, saat satu anak berhasil, libatkan saudaranya untuk merayakan sederhana. Saat satu anak gagal, libatkan saudaranya untuk menyemangati. Kebersamaan seperti ini mengikat hati. Perlahan, anak-anak belajar bahwa keluarga bukan lomba merebut cinta, melainkan tempat saling menegakkan. Bagaimana memulihkan bila pilih kasih sudah terlanjur terjadi? Pertama, mengakui. Ucapkan dengan tulus di depan semua anak. Umi dan Abi menyadari pernah tidak adil. Kami minta maaf. Kedua, memperbaiki. Buat daftar momen harian di mana keadilan perlu dijaga. Giliran memilih saluran televisi, giliran duduk di kursi depan mobil, giliran membantu memasak, giliran dipijit ketika sakit. Kedengarannya sepele, tetapi dari hal kecil adil dibiasakan. Ketiga, menguatkan dengan kalimat afirmasi yang merata. Setiap anak minimal sekali sehari mendengar kalimat pujian yang spesifik. Terima kasih sudah menyapu tanpa diminta. Umi bangga kamu sabar menunggu. Abi senang kamu jujur cerita. Jangan lupa memeriksa bahasa tubuh. Kadang mulut berkata adil, tetapi tangan, mata, dan waktu berkhianat. Tatapan hangat yang lebih sering ke satu anak, waktu bermain yang lebih lama dengan satu anak, atau pelukan yang lebih erat untuk satu anak semuanya terbaca oleh anak lain. Perhatikan agar pelukan terbagi. Luangkan waktu berdua secara bergilir. Dengarkan cerita tanpa memegang gawai. Kehadiran penuh adalah bentuk keadilan yang paling terasa. Pada akhirnya, pilih kasih bukan hanya melukai anak yang tidak dipilih. Ia juga menjerat anak yang diistimewakan dalam beban ekspektasi. Anak yang terus dipuji karena prestasi bisa takut gagal. Anak yang selalu dibela bisa kesulitan menanggung konsekuensi. Dua-duanya dirugikan. Maka, adil adalah rahmat bagi semua. Adil menghadirkan tenang di hati orang tua,
hangat di hati anak, dan rukun di antara saudara. Keluarga yang adil akan lebih mudah saling mendoakan dan saling menahan diri ketika emosi datang. Membanding-bandingkan adalah kebiasaan yang tampak ringan tetapi tajam melukai. Kalimatnya sering terdengar sederhana. Lihat kakakmu, rapi sekali. Coba seperti anak tetangga itu. Nilainya selalu tinggi. Mengapa kamu tidak bisa setenang adikmu? Kata seperti ini membuat anak percaya bahwa dirinya kurang dan selalu kalah. Pada awalnya, ia hanya tersinggung. Lama-lama, marah itu berubah menjadi malu, lalu menjadi keyakinan bahwa dirinya memang tidak cukup. Harga diri yang rendah perlahan membentuk perilaku. Anak mulai enggan mencoba karena takut dibandingkan lagi. Ia memilih aman agar tidak disorot. Potensi pun tersumbat. Setiap anak diciptakan unik. Ada yang cepat berhitung, ada yang peka pada bahasa, ada yang teliti merakit, ada yang lembut merawat. Bila orang tua hanya menyanjung satu jenis kemampuan, maka anak lain merasa tidak layak. Padahal hidup memerlukan banyak kecakapan. Dunia butuh pemikir angka dan pemeluk jiwa, butuh penemu alat dan penata kata. Tugas orang tua adalah mengamati keunikan itu, kemudian menumbuhkannya. Perhatikan apa yang membuat mata anak berbinar. Simak topik apa yang ia ulang bicarakan. Lihat aktivitas apa yang membuatnya kuat bertahan. Tanda-tanda itu adalah kompas bakat. Perbandingan yang paling berbahaya adalah yang menggunakan tokoh dekat sebagai standar tetap. Misalnya, menjadikan kakak sebagai patokan ideal. Setiap kali adik gagal, nama kakak disebut. Adik akan memandang kakaknya sebagai pesaing, bukan sahabat. Sebaliknya, kakak yang terus dijadikan contoh bisa lelah menjaga citra. Ia takut membuat kesalahan karena khawatir mengecewakan keluarga. Hubungan saudara pun tegang. Mereka berhitung untuk menang, bukan berpelukan untuk pulih. Keluarga kehilangan tawaringan yang seharusnya hadir setiap hari. Bagaimana mengubah kebiasaan membandingkan? Pertama, ganti kalimat. Dari kenapa kamu tidak seperti dia menjadi mari kita lihat apa yang paling kuat dalam dirimu. Dari kalau belajar harusnya seperti kakak menjadi hari ini kita cari cara belajar yang cocok untukmu. Kalimat baru membuka ruang. Anak merasa dihargai sebagai pribadi, bukan bayangan orang lain. Kedua, ubah fokus. Bandingkan diri anak dengan dirinya sendiri di masa lalu. Minggu lalu kamu hanya kuat membaca 5 halaman. Hari ini 7 halaman. Kemajuan kecil dirayakan. Dari situ lahir rasa percaya diri yang sehat. Ketiga, bedakan kritik perilaku dengan kritik pribadi. Katakan, tugasmu belum selesai. Yuk lanjut 10 menit lagi. Bukan kamu pemalas. Perilaku bisa diperbaiki. Label pribadi menempel kuat dan sulit dilepas. Keempat, buat peta kekuatan keluarga. Di selembar kertas, tulis nama setiap anak. Di bawahnya, tulis 3 kekuatan dan 3 hal yang sedang dilatih. Tempel di tempat yang terlihat. Peta ini mengingatkan orang tua untuk menyebut yang baik lebih dulu sebelum menegur yang lemah. Sekaligus mengajarkan pada semua bahwa setiap orang punya medan latihannya masing-masing. Contoh situasi. Rapor datang. 1 anak nilainya tinggi, 1 lagi sedang. Hindari pesta pujian untuk 1 anak dan diam untuk yang lain. Rayakan usaha keduanya. Peluk yang nilainya tinggi dan dorong agar tetap rendah hati. Peluk yang nilainya sedang, apresiasi perjuangannya. Lalu duduk bersama menyusun strategi yang spesifik. Misalnya, menambah jadwal membaca 10 menit setiap sore, atau membuat kartu ringkasan untuk mata pelajaran yang sulit. Keberhasilan kecil selanjutnya akan menjadi bukti bahwa ia mampu. Bukti ini jauh lebih kuat daripada 1000 perbandingan. Di era gawai, perbandingan juga hadir dalam bentuk lain. Orang tua melihat unggahan orang lain tentang anak yang memenangkan lomba, hafal juz, atau lolos kompetisi. Hati berdesir, lalu tanpa sadar membocorkan kegelisahan itu kepada anak. Mengapa kamu belum seperti itu? Hati-hati.
Media sosial adalah panggung hasil, bukan catatan proses. Kita tidak melihat air mata, kebosanan, dan ribuan jam latihan di belakang layar. Tugas orang tua adalah melindungi jiwa anak dari luka perbandingan, bukan menambah lukanya. Batasi konsumsi yang memicu iri. Fokus pada kebun sendiri. Sirami, pupuk, dan sabari. Terakhir, ajarkan anak seni memuji diri dengan benar. Bukan sombong, tetapi syukur. Minta anak menyebut satu hal yang ia syukuri dari dirinya setiap malam sebelum tidur. Aku bersyukur bisa sabar menunggu giliran. Aku bersyukur berani bertanya di kelas. Kebiasaan ini membangun fondasi harga diri. Anak yang tahu nilainya tidak mudah tumbang ketika mendengar unggahan atau omongan orang lain. Ia belajar bahwa perjalanan setiap orang berbeda. Yang penting adalah melangkah hari ini lebih baik dari kemarin. Orang tua pun perlu memaafkan diri bila pernah terlanjur membandingkan. Tidak ada yang sempurna. Yang dibutuhkan anak bukan orang tua yang tanpa salah, melainkan orang tua yang mau belajar dan memperbaiki. Minta maaf dengan tulus. Katakan bahwa mulai sekarang kita akan fokus pada kekuatan dan kemajuan. Saat anak melihat kerendahan hati ini, ia pun belajar untuk memaafkan, menguatkan, dan melangkah dengan hati yang utuh. Setiap orang tua ingin anaknya aman. Keinginan itu suci. Namun bila diterjemahkan menjadi larangan di setiap sudut, jadinya belenggu. Anak tidak diberi ruang memilih teman, tidak diizinkan mencoba kegiatan baru, bahkan dilarang bermain kotor di tanah. Alasan yang dipakai biasanya untuk kebaikan. Tapi kebaikan yang memotong sayap membuat anak sulit terbang. Ia tumbuh ragu, takut salah, dan lebih sering mencari izin daripada belajar bertanggung jawab. Kebebasan bukan berarti dibiarkan tanpa pagar. Kebebasan adalah ruang aman untuk mencoba dengan pengawasan yang hangat. Orang tua menetapkan batas yang jelas, bukan dinding yang menutup semua pintu. Misalnya, anak boleh main sepeda di kompleks hingga pukul 5 sore, wajib pakai helm, dan mengabari jika pindah lokasi. Aturan ringkas seperti ini menumbuhkan rasa aman sekaligus rasa mampu. Anak belajar bahwa kepercayaan itu hadiah dari kejujuran. Dampak mengekang kebablasan sering tidak terlihat di awal. Anak terlihat penurut, duduk rapi, dan jarang membantah. Namun saat remaja, ia mulai mencari kebebasan dengan cara yang tiba-tiba dan ekstrim. Karena sejak kecil tidak berlatih memilih, ia tidak punya kompas ketika berhadapan dengan tawaran pergaulan. Ia mudah terombang-ambing. Di titik itu orang tua sering kaget. Padahal yang kurang adalah latihan kecil sejak dini untuk membuat pilihan, merasakan akibat, dan memperbaiki diri. Cara membangun kebebasan yang bertanggung jawab bisa dimulai dari rumah. Berikan pilihan sederhana yang sama-sama baik. Mau rapikan kamar sebelum atau sesudah makan? Mau belajar 30 menit terus-menerus atau 2 kali 15 menit? Mau membantu cuci piring atau menyapu teras? Setelah itu, apresiasi keputusan yang diambil dan dampaknya. Hebat! Kamarmu rapi jadi kamu mudah cari barang. Terima kasih sudah menyapu. Teras jadi nyaman. Kebiasaan ini menguatkan otot batin bernama kendali diri. Bagian kedua dari bab ini lebih tajam. Mendoakan keburukan saat marah. Terkadang lidah lebih cepat dari hati. Anak menjatuhkan gelas. Kita spontan menyumpahi. Semoga kamu kapok. Semoga kamu rasakan sendiri. Kata yang meluncur dari mulut orang tua adalah doa. Doa baik mengundang rahmat. Doa buruk bisa menjadi balak. Maka jagalah lisan ketika emosi memuncak. Ambil jeda. Tarik napas panjang. Ucapkan istighfar. Bila perlu berwudu agar hati dingin. Setelah itu baru bicara. Bukan mengutuk, melainkan mengarahkan. Ganti sumpah serapah dengan doa yang menuntun. Bukan kenapa kamu selalu ceroboh, tetapi semoga kamu jadi anak yang teliti dan lembut tangannya. Bukan kamu ini pembuat masalah, tetapi semoga kamu dimudahkan Allah untuk menjaga barang dan amanah.
Doa yang baik bukan berarti meniadakan konsekuensi. Jika gelas pecah, ajak anak membersihkan dengan hati-hati. Jelaskan kenapa kaca berbahaya. Tunjukkan cara memegang yang benar. Anak bertanggung jawab, tetapi hatinya tetap utuh. Orang tua juga manusia. Mungkin pernah mengekang berlebihan. Mungkin pernah mengucap doa yang kasar. Jalan pulangnya selalu ada. Minta maaf dengan tulus. Katakan, Umi dan Abi sedang belajar menahan diri. Bantu kami ya. Momen seperti ini justru memperkuat hubungan. Anak melihat bahwa memohon maaf bukan tanda lemah, melainkan tanda dewasa. Dari rumah yang jujur seperti ini, tumbuh anak yang berani bicara, mau mengakui salah, dan ringan memperbaiki. Akhirnya, ingat satu kunci. Kepercayaan tumbuh dari keterbukaan. Jaga agar pintu cerita anak selalu terbuka. Dengarkan tanpa memotong. Jangan buru-buru menghakimi. Bila anak merasa aman bercerita tentang kesalahan kecil, ia akan merasa aman juga bercerita tentang masalah besar. Ketika kepercayaan terjaga, kebebasan tidak menakutkan. Ia menjadi jalan anak untuk belajar menjadi manusia yang merdeka namun tetap bertanggung jawab, serta muslim yang taat namun tetap gembira menjalani hidup. Pendidikan bukan hanya duduk di bangku sekolah. Pendidikan adalah cara kita menanamkan arah hidup. Ia meliputi akidah dan ibadah, akhlak dan adab, kecakapan sosial dan keterampilan tangan, literasi dan numerasi, ketekunan dan rasa ingin tahu. Ketika orang tua abai, anak seperti berlayar tanpa kompas. Ia mungkin cerdas, tetapi tidak tahu kemana berjalan. Ia mungkin berani, tetapi tidak tahu kapan berhenti. Abai yang paling sering terjadi adalah merasa cukup dengan menyekolahkan, lalu melepas semua pada guru. Padahal rumah adalah sekolah pertama dan paling kuat. Apa yang perlu diajarkan sejak dini? Pertama, mengenal Allah dengan cara yang manis. Ajak anak melihat langit sore. Rasakan angin. Sebut ini karunia Allah. Kenalkan kalimat zikir ringan. Alhamdulillah saat mendapat nikmat. Astagfirullah saat hilaf. Kedua, membiasakan ibadah inti. Ajarkan wudu, bacaan pendek, dan gerakan solat. Saat usia 7 tahun, tegakkan jadwal solat berjamaah di rumah pada waktu yang memungkinkan. Umur 10 tahun, disiplinkan dengan pengingat yang serius, tetap tanpa melukai. Ketiga, adab harian. Salam saat masuk rumah, permisi saat memotong pembicaraan, ucap terima kasih dan maaf. Adab menata barang dan adab makan bersama. Adab berpakaian rapi dan menjaga aurat. Keempat, literasi dan rasa ingin tahu. Sediakan rak buku sederhana. Bacakan kisah nabi, penemu, dan orang baik. Waktu layar diatur agar pikiran tidak terseret arus yang dangkal. Kelima, keterampilan hidup. Memasak sederhana, menjahit kancing, menanam cabai di pot, memperbaiki mainan, mengelola uang saku dengan catatan kecil. Keterampilan ini membuat anak percaya pada tenaganya sendiri dan menghargai kerja orang lain. Keenam, empati dan kerjasama. Biasakan gotong royong di rumah. Ketika ada yang sakit, kunjungi bersama. Ketika tetangga berduka, kirim makanan. Anak belajar bahwa cinta itu tindakan. Orang tua tidak harus sempurna untuk mengajar. Yang paling penting adalah teladan. Anak akan meniru cara kita menepati janji, cara kita meminta maaf, cara kita mematikan gawai saat ada yang bicara. Teladan yang konsisten adalah kurikulum yang paling efektif. Jadwalkan waktu belajar yang tetap, walau hanya 20 menit sehari. Jadwalkan juga waktu bermain dan bercanda agar rumah tidak kaku. Buat papan tugas sederhana agar semua merasa ikut serta. Setiap tugas yang selesai dicentang, lalu dirayakan dengan pujian yang spesifik. Bagi orang tua yang pernah lalai, pintu taubat selalu terbuka. Mulailah hari ini dengan langkah kecil. Ajak anak sholat berjamaah maghrib di rumah. Setelahnya duduk sebentar untuk tilawah beberapa ayat.
Lalu bercerita satu hal baik yang terjadi hari ini dan satu hal yang ingin diperbaiki besok. Kebiasaan kecil yang konsisten akan menumbuhkan pohon besar yang teduh. Jangan lupa berdoa bersama. Ya Allah, jadikan keluarga kami ahli ilmu dan ahli amal. Lindungi hati kami dari lalai. Kuatkan tangan kami untuk mendidik dengan sabar dan lembut. Ketika pendidikan berjalan di rumah, dampaknya merambat keluar. Anak yang kenal Allah akan jujur saat ujian meski tidak diawasi. Anak yang terbiasa membantu akan ringan menolong teman. Anak yang terlatih berjuang akan tahan menghadapi gagal. Dan anak yang terbiasa diajak bicara akan menjadikan orang tuanya sebagai tempat pulang ketika badai datang. Inilah buah yang kita harapkan. Bukan hanya nilai tinggi, tetapi hati yang tinggi nilainya. Penutup untuk sahabat beriman. Mari mengambil pelajaran dari seluruh bab. Jangan kasar, jangan pilih kasih, jangan membandingkan, jangan mengekang berlebihan, jangan mendoakan keburukan, dan jangan abai pada pendidikan. Jadikan rumah kita ladang kebaikan yang menumbuhkan jiwa. Terima kasih sudah mendengar hingga akhir. Bila kisah dan nasihat ini bermanfaat, bantu like, share, dan subscribe agar lebih banyak keluarga mendapat kebaikan. Tulis asal kota dan pelajaran yang paling menyentuh di kolom komentar. Semoga Allah menjaga keluarga kita dan menuntun langkah hingga akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.